Halo, assalamualaikum semuanya. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pivot tabel, bagaimana mengkonversi tabel menjadi pivot tabel dan bagaimana cara menganalisa secara basic dengan menggunakan pivot tabel. Nah, kali ini kita juga masih akan belajar mengenai pivot tabel tapi dengan cara-cara yang lebih jauh lagi. Oke, dalam kasus ini saya punya tabel. Ini tabel kurang lebihnya adalah tabel transaksi item di dalam suatu database toko gitu ya. Jadi di sini ada nama-nama item, lalu ada satuannya, lalu ada harga pokok dan juga harga jual, lalu ada stok awalnya berapa, lalu di sini ada kode toko. Jadi di sini kita ibaratkan kita punya 3 toko, kita ingin memonitor dalam 3 toko tersebut, lalu kode supplier di setiap item dan juga poin yang akan diberikan dalam setiap pembelian item tersebut. Di sini sudah ada poin 0 sampai 5. Dan di sini ada 3 toko ya, A, B, C. Oke, kali ini kita akan coba jadikan tabel ini menjadi pivot tabel. Kita insert pivot tabel, sudah tahu caranya ya. Lalu oke, misalnya kita ingin melihat di masing-masing item berapa sih rata-rata harga pokok yang diambil dan juga berapa rata-rata harga jual yang diambil. Oke, kita lihat nama item di sini. Lalu kita ambil harga pokok, lalu kita ambil harga jual, drag to values ya. Nama itemnya kita drag ke rows. Lalu di sini kita pilih yang average karena kita ingin melihat rata-ratanya, baik itu harga pokok maupun harga jual. Oke, kita sudah lihat average-nya. Sebagai contoh, ABC bumbu pedas ini harga pokoknya 1.300 dan harga jualnya 1.495. Nah, dalam pivot tabel ini kita bisa membuat kolom baru. Seperti halnya ketika kita ingin membuat kolom baru di tabel ini. Tapi kita buat kolom barunya langsung di pivot. Itu caranya seperti apa? Caranya adalah kita pilih pivot table analyze, lalu kita pilih bagian fields, items and set, lalu kita pilih calculated field. Nah, di sini kita ingin menambahkan kolomnya menjadi kolom presentase keuntungan misalnya. Jadi dari harga jual dan harga pokok kan kita bisa tahu keuntungannya berapa sehingga kita presentasekan. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah selisih antara harga jual. Caranya kita pilih ya. Oke, aku ulangi. Formulanya adalah sama dengan kurung buka, lalu kita pilih fields yang ada di dalam tabel. Kita pilih mana aja, bisa. Di sini dalam kasus ini kita kan ingin melihat persentase keuntungan, berarti kita pilih harga jual, insert field. Lalu dikurangi dengan harga pokok. Lalu insert field juga, kurung tutup. Jadi selisihnya berapa dibagi dengan harga pokok, insert field. Jadi di sini kurang lebihnya perhitungannya adalah selisih antara harga jual dan harga pokok dibandingkan dengan harga pokok. Itu berapa persen keuntungannya. Lalu kita oke. Nah, setelah kita oke, di sini akan terlihat. Tapi masih 0 semua ya. Nah, kita coba lihat, tapi di sininya sudah 0,15 gitu ya. Kita coba ubah menjadi percentage. Nah, kita blok terlebih dahulu, lalu kita ubah menjadi percentage. Lalu kita berikan 2 desimal di belakang pokok. Nah, ini adalah persentase keuntungan yang sudah kita buat. Ini bisa pakai rata-rata juga. Oke, ada persentase keuntungannya. Jadi, berapa sih keuntungan dari penjualan ABC bumbu pedas? Di sini terlihat 15% dan sebagainya sehingga average-nya ada di angka 11,15%. Oke. Nah, tadi kita udah belajar cara membuat kolom baru langsung di dalam pivot tabel ya. Itu satu. Lalu yang kedua, kita akan coba buat grafik secara live time atau real time dengan menggunakan
pivot chart. Jadi di sini bedanya dengan insert chart biasa adalah insert chart ini kita harus definisikan rentangnya secara manual. Tetapi dengan pivot chart ini kita sudah mendefinisikan rentangnya secara otomatis karena kita punya pivot. Lalu kita bisa buat chartnya sesuai dengan pivot ini. Misalnya chartnya adalah line. Oke. Ada chart. Nah, bedanya antara chart yang ada di dalam insert dengan pivot chart adalah kita bisa mendapatkan informasi ini. Kita bisa memfilter dari sini langsung dan sebagainya. Jadi itu sedikit perbedaan antara pivot chart dan juga chart biasa insert gitu. Oke, karena kita hanya ingin melihat persentase keuntungannya aja ya. Jadi tanpa kita melihat harga pokoknya berapa dan harga jualnya berapa, kita ingin melihat persentase keuntungan di masing-masing item aja. Jadi di sini kita bisa ilangin remove field untuk average harga jual dan juga remove field juga untuk average harga pokok. Sehingga kita bisa langsung dapat keuntungannya berapa. Oke, di sini kita udah dapat keuntungan untuk masing-masing item yang sudah dibuat. Tapi grafiknya masih sangat banyak ya diagramnya, sehingga kita akan lanjutkan pembelajaran ini. Oke, jadi kita bisa membuat kolom baru langsung dari pivot. Lalu kita bisa menghubungkan langsung antara grafik dengan pivot. Lalu yang selanjutnya kita akan belajar mengenai slicer. Oke, slicer itu seperti filter, tetapi tidak langsung di dalam pivotnya. Kalau di dalam pivotnya kita filter secara manual seperti ini ya. Kita pilih mana yang tidak dipilih dan sebagainya. Ini filter manual. Tetapi kita bisa insert juga yang namanya slicer. Oke. Cara insert slicer di sini kita klik di bagian pivotnya saja. Nanti akan muncul pivot table analyze dan design. Kita pilih yang pivot table analyze seperti halnya ketika kita tadi buat pivot chart ya. Tapi di sini kita pilih insert slicer. Oke. Nah, dari slicer ini nanti akan muncul kotak. Kita akan ditanyai mengenai kolom mana yang akan dibuat filternya kurang lebih. Dibuat filternya dalam bentuk slicer. Nah, di sini misalnya karena di dalam database kita lihat lagi, di dalam database ini masing-masing item itu dia punya supplier sendiri, kode toko sendiri dan juga poin sendiri. Kita akan buat slicernya untuk 3 kolom ini. Oke, yang pertama kita buat slicer untuk bagian kode supplier terlebih dahulu ya. Oke. Nah, di sini akan langsung muncul slicer. Jadi seperti filter, tetapi dia terpisah dari tabel aslinya. Dan ini terhubung ke tabel yang sudah kita buat ya. Nah, di slicer ini kita bisa atur juga kalau kita turunin ke bawah. Di sini kan hanya ada 1 di masing-masing baris. Kita bisa atur juga bahwa kalau kita ingin ada 3 dalam satu baris. Itu caranya gimana? Kita atur dengan cara di sini ada column. Jadi berapa column yang ingin kita atur dalam sini dalam satu baris. Misalnya kita pilih 3. Nah, nanti akan muncul semua kode supplier dengan 3 kolom. Jadi semua kode supplier itu ada di sini. Kalau 1 tadi, semua kode supplier akan muncul di sini dengan 1 kolom di masing-masing baris. Oke. Nah, untuk slicer ini ketika kita pilih salah satu, misalnya contoh ya, ini mungkin 1 terlebih dahulu. Ini kita taruh di sampingnya. Ketika kita pilih salah satu, nanti akan langsung terhubung ke dalam pivot tabel dan juga langsung akan terhubung ke dalam pivot chart gitu. Jadi ketika kita ingin merubah chartnya secara fleksibel atau dinamis dengan menggunakan slicer, itu akan jauh lebih efektif ketimbang kita filter secara biasa. Jadi kita kode suppliernya pilih PTSC, dia akan muncul item-itemnya apa aja dan berapa
persentase keuntungannya. Oke, lalu kita pilih ini SD. Di sini dia akan juga muncul. Dan dia akan muncul. Dia akan menyesuaikan jumlah barisnya dengan jumlah kolom maupun tabel maupun lebar batang yang ada di dalam grafik. Oke, itu untuk kode supplier. Untuk mengaktifkan semuanya kita nggak perlu satu-satu, kita pilih ini aja. Oke ya. Lalu ketika kita ingin pilih, misalnya kalau kita klik ini, kita hanya bisa pilih salah satu, kita klik ini. Tetapi ketika kita mengaktifkan ini, kita aktifkan dulu, kita bisa pilih secara ganda atau lebih dari 2. Oke, seperti ini dan seterusnya. Ketika kita aktifkan ini, ketika kita hilangkan ini, kita hanya bisa pilih salah satu. Lalu untuk mengaktifkan semuanya, kita tinggal pilih ini. Oke, itu satu untuk kode supplier. Lalu kita akan coba buat slicer lagi untuk tadi kode toko dan juga poin. Nah, di sini ada poin. Poin ini karena hanya 6, kita langsung buat dalam 6 ini saja, dalam 6 kolom dalam satu baris. Jadi ini kita bisa berlebar seperti ini. Lalu kalau kode toko karena hanya 3, kita langsung buat 3 dalam satu baris. Jadi kita bisa pilih. Oke. Seperti ini ya. Jadi akan ada 3 filter yang diaktifkan secara real atau real time ataupun lifetime terhadap database yang kita punya. Contoh di sini kita hanya ingin lihat untuk supplier ini saja. Nah, di sini masih banyak ya, masih banyak itemnya, terlalu banyak kalau kita lihat grafiknya. Lalu kita ingin melihat yang berada di toko A saja. Kita aktifkan yang A, dia akan lebih sedikit, memfilter lagi. Lalu kita hanya ingin melihat yang 1 poin saja, dapat poin 1. Nah, jadi cara ngebacanya adalah ini adalah item-item dengan supplier ini kodenya A, B, L, M, T. Lalu dengan yang tersedia di toko A, dan juga ketika kita beli kita akan mendapatkan 1 poin. Nah, ini dia item-itemnya dan berapa keuntungannya. Dan kalau kita lihat, keuntungan paling rendah ada di sini, pounds. Keuntungan paling tinggi ada di ya rata-rata di angka 15%. Oke. Jadi kita bisa langsung menganalisa secara fokus, tidak menyeluruh, tidak secara makro tapi secara mikro kita bisa langsung analisa. Jadi di video ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, kita belajar membuat kolom langsung dari pivot. Lalu yang kedua, kita membuat grafik yang langsung terhubung terhadap pivot. Dan yang ketiga, kita membuat slicer ataupun filter, baik itu tunggal maupun ganda, sesuai dengan kolom-kolom yang ada pada database. Sehingga kita bisa membuat grafik lebih interaktif lagi. Jadi ketika dibutuhkan, kita bisa pilih. Ataupun teman-teman ketika ingin pilih kolom yang lain untuk bisa dimasukkan ke dalam kriteria filter, silahkan dimasukkan. Oke, untuk video kali ini cukup. Semoga video ini bermanfaat untuk kita agar kita bisa menganalisa lebih dalam lagi data-data yang kita punya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.